Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman dengan NIM 66612000061 dari kelas 4B Manajemen Strategi. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Strategi, yaitu mengenai analisis manajemen strategi Untirta. Untirta apa sih Untirta itu? Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau disingkat Untirta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia, dengan kampus utama di Kabupaten Kota Serang, kampus Fakultas Teknik di Kota Cilegon, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Ciwaru, Kota Serang, kampus D di Kepandian, Kota Serang, serta kampus terbaru yang berlokasi di Sindang Sari, Kabupaten Serang. Visi dan misi. Visi dari Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai integrated, smart, and green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Misinya, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Kemudian meningkatnya daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green University. Analisis visi dan misi Untirta. Visi. Dari visi tersebut sudah menggambarkan orientasi masa depan karena terdapat keyword terwujudnya dengan harapan akan terrealisasi untuk kedepannya. Kemudian misi. Dari misi tersebut menjelaskan orientasi masa karena mengandung keyword meningkatkan, di mana hal tersebut menggambarkan dan mencapai visi yang ada. Tujuan Untirta, yaitu tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Kemudian terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan yang strategis di dalam dan luar negeri. Kemudian tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Kemudian tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Kemudian tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Kemudian terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi smart and green. Sasaran Untirta yaitu yang pertama, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Kedua, meningkatnya daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Yang ketiga, terwujudnya program pasca sarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister. Yang keempat, meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus Merdeka atau Merdeka Belajar dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kemudian meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Kemudian meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional atau internasional. Kemudian meningkatnya kompetensi dosen yang bergelar S3 dan bersertifikasi kompetensi. Kemudian meningkatnya fungsional dosen dengan rektor, kepala, dan guru besar. Analisis tujuan dan sasaran. Dari tujuan itu sendiri, yaitu dari ketiga tujuan tersebut sudah sesuai dengan tiga misi yang ditetapkan oleh Untirta. Kemudian sasarannya, dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART. SMART itu apa sih? Yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. Kemudian analisis EVAS dan IVAS. Pertama, tabel analisis EVAS Untirta sendiri, yaitu peluangnya adanya tuntutan dari stakeholders yang menginginkan eksistensi Untirta sebagai dapur pembangunan di Banten dengan bobot 0,17, rating 4, dengan total nilai 0,68. Kemudian ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional, khususnya di wilayah Provinsi Banten dengan bobot 0,13, rating 5, dan total 0,65. Kemudian ada potensi kerjasama dengan instansi atau stakeholders dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana dengan bobot 0,20, rating 3, dengan total 0,60. Kemudian ada keinginan masyarakat untuk meningkatnya
meningkatkan kompetensi tinggi dengan bobot 0,15, rating 4, dan total nilai 0,60 dengan subtotal bobot 0,65 dan nilai 2,53. Kemudian ada ancaman. Yang pertama, adanya persaingan kerja lulusan yang semakin ketat dengan bobot 0,10, rating 3 dengan total nilai 0,30. Yang kedua, perubahan kebijakan pendidikan tinggi dengan bobot 0,06, rating 4, dan nilai 0,24. Yang ketiga, adanya tuntutan pengelolaan sumber daya dengan akuntabel dan transparan dengan bobot 0,08, rating 3, dan total nilai 0,24. Dan yang keempat, persaingan antar guru tinggi yang ketat baik di luar negeri ataupun dalam negeri dengan bobot 0,11, rating 3, dan total nilai 0,33, dan subtotal 0,35, dan nilai 1,11. Dengan total peluang dan ancaman dengan bobot yaitu totalnya 1 dan total nilainya 3,64. Interpretasi nilai EVAS. Nilai EVAS dari Untirta adalah 3,64, yang artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dan merespon berbagai faktor lingkungan eksternalnya. Ya, 3,64. Kemudian ada tabel EVAS Untirta atau kekuatannya, yaitu dengan bobot 0 dengan kekuatannya yang pertama memiliki kampus yang representatif dengan bobot 0,15, rating 4, dan total nilai 0,60. Yang kedua, program studi dengan akreditasi A sebesar 20% dan akreditasi B sebesar 54%, serta memiliki 61 program dengan bobot 0,12, rating 5, dan total nilai 0,60. Kemudian ada Untirta memiliki akreditasi yang unggul dengan bobot 0,15, rating 5, dengan total nilai 0,75. Kemudian ada kesempatan penerimaan dan hibah serta kerjasama institusi dengan bobot 0,10, rating 4, dengan total nilai 0,40. Kemudian adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dari seluruh sivitas akademika dengan bobot 0,12, rating 4, dengan total nilai 0,48. Dengan ini subtotal yaitu bobot 0,64 dan total nilai 2,83. Kelemahannya yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang bisa menjadi potensi pendapatan dengan bobot 0,08 dan rating 4 dengan total nilai 0,32. Yang kedua, kebanggaan alumni terhadap branding masih rendah dengan bobot 0,06, rating 2, dengan total nilai 0,12. Dan ada keterlibatan mahasiswa dalam CO dan ekstrakurikuler masih rendah dengan bobot 0,07, rating 2, dan total nilai 0,14. Ya, kemudian ada networking dengan alumni yang masih rendah dengan bobot 0,10, rating 3, dengan total nilai 0,30. Kemudian ada fungsi kontrol terhadap kedisiplinan kerja, penjaminan mutu atau quality atau asuransi masih belum optimal dengan bobot 0,05, rating 3, dengan total nilai 0,15, dengan subtotal kelemahan ini yaitu 0,36 dan total nilainya 1,03, dan secara keseluruhan antara kekuatan dan kelemahan ini memiliki total bobot 1 dan total nilai yaitu kita mendapat 3,86. Dengan interpretasi nilai IPAS yaitu nilai IPAS Untirta adalah 3,86, yang artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Dan ini merupakan metrik SWOT Untirta dengan IPAS 3,86 dan EVAS 3,64. Dapat disimpulkan dari nilai IPAS dan EVAS yang didapatkan lalu dimasukkan ke dalam kuadran. Maka strategi Untirta saat ini berada di kuadran 1, di mana Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut dengan menggunakan strategi agresif, yaitu memaksimalkan strategi inovatif di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif atau disebut growth oriented strategi. Kemudian ada analisis strategi untuk mengembangkan Untirta. Yang pertama, fokus pada pengembangan kampus sesuai dengan visi misinya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai zaman. Yang ketiga, meningkatkan tingkat disiplin semua SDM yang ada di kampus. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi ketika ada kegiatan yang membutuhkan partisipasi mahasiswa. Dan ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.